Roy Suryo Gibran. Isu politik di Indonesia memang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk. Nama Gibran Rakabuming Raka, wali kota Solo sekaligus putra presiden, lagi-lagi menjadi bahan perbincangan publik. Kali ini, bukan soal kebijakannya sebagai pemimpin daerah, melainkan menyangkut latar belakang pendidikannya yang kembali dipersoalkan. Seakan badai baru sengaja diciptakan, muncul sosok Roy Suryo yang dengan lantang menyulut api keraguan. Dalam sebuah forum diskusi terbuka yang disiarkan langsung, Roy dengan nada tegas menyatakan bahwa ada kejanggalan pada data sekolah Gibran. Menurutnya, catatan pendidikan putra sulung Jokowi itu tidak jelas, bahkan ia menyebut salah satu sekolah bergengsi di Solo, SMA Santo Yosef, sebagai institusi yang, katanya, pernah menjadi tempat belajar Gibran. Ucapannya memantik riuh rendah di ruangan. Media sosial pun meledak. Potongan video Roy tersebar ke segala arah, dijadikan bahan perdebatan di jagat maya. Ada yang langsung percaya, ada pula yang meragukan kredibilitas klaim tersebut. Namun satu hal pasti, nama SMA Santo Yosef mendadak terseret dalam pusaran isu nasional. Bagi masyarakat Solo, SMA Santo Yosef bukanlah sekolah sembarangan. Reputasinya tinggi, alumninya banyak yang sukses di berbagai bidang. Maka ketika nama besar sekolah itu diseret-seret dalam pusaran politik, wajar bila pihak internal merasa gerah. Apalagi tuduhan tersebut tidak disertai bukti yang konkret. Sejumlah jurnalis langsung berbondong-bondong mendatangi kompleks sekolah yang berlokasi di pusat kota Solo itu. Mereka ingin mendapatkan klarifikasi langsung dari pihak sekolah, terutama kepala SMA yang dikenal tegas menjaga reputasi institusi pendidikan tersebut. Wartawan mengepung gerbang, kamera televisi siap menyorot setiap jawaban. Di sisi lain, kubu pendukung Gibran mulai panas. Mereka menilai serangan Roy bukan sekadar kritik, melainkan upaya terstruktur untuk menjatuhkan citra Gibran menjelang momen politik tertentu. Kenapa baru sekarang dipersoalkan? Kenapa harus menyeret nama sekolah di Solo? Begitu komentar salah satu tokoh masyarakat. Situasi semakin panas ketika akun-akun media sosial yang pro dan kontra saling beradu argumen. Meme sindiran terhadap Roy mulai bermunculan, namun tidak sedikit pula yang mengamini perkataannya. Polarisasi semakin jelas terlihat, memperlihatkan betapa isu kecil bisa berubah menjadi api besar dalam arena politik Indonesia. Di dalam rumahnya, Gibran dikabarkan tetap tenang. Ia tidak buru-buru memberi tanggapan, seakan menunggu badai ini reda dengan sendirinya. Namun, diamnya justru membuat publik semakin penasaran. Banyak yang menunggu, apakah ia akan menjawab dengan data konkret, atau membiarkan pihak sekolah yang memberi klarifikasi. Malam itu, headline berita nasional hampir seragam, Roy Suryo pertanyakan sekolah Gibran. Tayangan itu terus diulang-ulang, menciptakan persepsi publik seolah ada misteri besar di balik perjalanan pendidikan seorang pemimpin muda. Api kontroversi sudah terlanjur menyala, dan sulit dipadamkan begitu saja. Di tengah suasana yang semakin panas, satu nama pun muncul sebagai kunci jawaban, Yohanes Pranoto, Kepala SMA Santo Yosef Solo. Semua mata kini menunggu pernyataannya. Apakah ia akan membenarkan klaim Roy, atau justru menepisnya dengan bukti tak terbantahkan? Jawabannya kelak akan menentukan arah opini publik. Pagi hari di Solo terasa berbeda. Suasana di halaman SMA Santo Yosef dipenuhi wartawan dari berbagai media. Kamera televisi berdiri tegak, mikrofon berjejer, dan para jurnalis berdesakan menunggu kedatangan kepala sekolah. Nama besar institusi itu dipertaruhkan setelah Roy Suryo mengaitkannya dengan kontroversi pendidikan Gibran. Semua menahan napas menunggu klarifikasi. Tak lama kemudian, Yohanes Pranoto, Kepala SMA Santo Yosef, muncul. Dari pintu utama, tubuhnya tegap, langkahnya mantap, dan wajahnya serius. Tanpa banyak basa-basi, ia langsung menuju podium kecil yang disiapkan di depan aula. Sorot mata para wartawan menempel padanya, seakan ingin menguliti setiap kata yang keluar dari mulutnya. Selamat pagi, terima kasih sudah hadir, ucap Yohanes membuka pernyataan pers. Suaranya berat dan penuh ketegasan. Kami mendengar banyak pemberitaan mengenai SMA Santo Yosef yang dikaitkan dengan pendidikan saudara Gibran Rakabuming Raka. Saya tegaskan sejak awal, klaim tersebut tidak benar. Ruangan seketika riuh. Kilatan kamera bertubi-tubi mengarah padanya. Yohanes mengangkat selembar berkas tebal, dokumen yang berisi daftar lulusan sekolah dari tahun ke tahun.
Ia membolak-balik halaman dengan rapi, lalu menunjukkannya pada media. Ini arsip resmi. Kami mencatat semua alumni dengan teliti, dan nama Gibran tidak pernah tercantum sebagai lulusan SMA Santo Yosef. Seorang wartawan mencoba menyela dengan pertanyaan lantang, apakah mungkin beliau pernah sekolah sebentar di sini, Pak? Yohanes menatap tajam, lalu menjawab, sekolah kami memiliki sistem administrasi yang sangat rapi. Bahkan siswa pindahan pun terekam jelas. Tidak ada catatan yang menunjukkan Gibran pernah belajar di sini, baik sebagai murid tetap maupun sementara. Jawaban itu seperti pukulan telak. Berbagai media segera menuliskan judul-judul besar, Kepala SMA Santo Yosef bantah Gibran alumni. Klarifikasi itu menyalakan babak baru dari polemik, membuat publik menoleh, bukan lagi pada Gibran, melainkan pada Roy yang pertama kali menyebar dugaan. Yohanes melanjutkan, kami sekolah, bukan arena politik. Jangan jadikan nama Santo Yosef sebagai bahan isu demi kepentingan tertentu. Kami mendidik generasi muda, bukan menciptakan kontroversi. Kalimatnya terdengar seperti peringatan keras bagi siapapun yang mencoba menyeret lembaga pendidikan itu ke dalam kancah perebutan kekuasaan. Para guru yang berdiri di belakang Yohanes mengangguk setuju. Wajah mereka mencerminkan kegelisahan sekaligus kebanggaan. Mereka sadar, sekolah bukan sekadar tempat menimba ilmu, melainkan juga institusi yang harus menjaga kehormatan. Serangan tanpa dasar seperti ini dianggap mencoreng nama baik mereka. Setelah pernyataan tegas itu, Yohanes menutup map berkasnya. Ia menatap sejenak ke arah kamera, lalu berkata, semoga penjelasan ini menjadi terang bagi semua pihak. Kami tidak ingin lagi nama SMA Santo Yosef dipakai untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan pendidikan. Ia kemudian berbalik meninggalkan podium, meninggalkan wartawan yang masih berusaha mengajukan pertanyaan tambahan. Siaran langsung di televisi memperlihatkan detik-detik pernyataan Yohanes. Di media sosial, potongan videonya segera viral. Publik menilai, pernyataan kepala sekolah itu jelas-jelas membantah klaim Roy. Banyak netizen yang menulis komentar pedas, skakmat, atau, Roy salah alamat. Tagar-tagar skakmat Roy mendadak menduduki trending topik. Klarifikasi Yohanes bukan hanya membersihkan nama sekolah, tapi juga mengubah arah opini. Gibran yang semula jadi sasaran keraguan justru terbebas dari tuduhan, sementara sorotan beralih ke Roy. Publik kini menunggu, apakah ia berani menghadirkan bukti nyata, atau justru bungkam menghadapi bantahan keras dari pihak sekolah. Hari itu menjadi tonggak penting. Untuk pertama kalinya, SMA Santo Yosef bersuara lantang di tengah pusaran politik nasional. Kepala sekolahnya berhasil mengubah arus cerita, dari sekolah yang sempat dicurigai, menjadi saksi otentik yang justru menggugurkan tuduhan. Kontroversi ini masih jauh dari selesai, tapi satu hal jelas, Roy kini berada di posisi yang semakin sulit. Bantahan tegas dari Kepala SMA Santo Yosef Solo membuat arah isu berbalik drastis. Jika sebelumnya Gibran, yang menjadi sasaran keraguan, kini sorotan publik justru tertuju pada Roy Suryo. Publik menilai, pernyataannya terbukti keliru karena tidak didukung bukti nyata. Media sosial pun ramai membicarakan hal ini, bahkan sebagian besar menjadikan Roy bahan olok-olok. Di Twitter, tagar skakmat Roy merajai trending topik. Warganet membuat meme satir yang menggambarkan Roy terpojok di sudut ring tinju, sementara kepala sekolah Santo Yosef digambarkan sebagai lawan yang menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Gelombang kritik itu begitu deras hingga sulit dibendung. Tak hanya netizen, sejumlah tokoh nasional pun ikut bersuara. Seorang pengamat politik menyebut tindakan Roy sebagai bentuk gegabah yang bisa merusak reputasinya sendiri. Jika ingin menyerang lawan politik, seharusnya gunakan data yang jelas. Menyeret nama sekolah tanpa bukti hanya akan menjadi bumerang, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Kubu pendukung Gibran tentu tak melewatkan kesempatan emas ini. Mereka mulai menyerang balik, menuding Roy sengaja menciptakan isu demi menjatuhkan nama Gibran. Beberapa bahkan menuntut permintaan maaf terbuka dari Roy kepada pihak sekolah yang sudah disebut-sebut tanpa dasar. Suasana kian panas, dan tekanan terhadap Roy semakin besar. Namun, Roy bukan tipe orang yang mudah mengalah. Ia mencoba bertahan dengan menyatakan bahwa klarifikasi dari kepala sekolah belum tentu menjawab semua pertanyaan. Saya hanya membuka diskusi publik. Jika ada yang keberatan, silakan tunjukkan bukti pendidikan Gibran secara lengkap, katanya dengan nada defensif.
Pernyataan itu bukannya meredakan situasi, malah menimbulkan gelombang kritik baru. Publik menilai Roy berusaha mencari jalan keluar dengan menyalahkan pihak lain. Sejumlah akun media sosial dengan tegas menulis, "Kalau memang tidak punya bukti, jangan asal bicara." Serangan ini semakin mempersempit ruang geraknya. Di berbagai talk show politik, topik ini tak henti-hentinya dibahas. Beberapa narasumber membela Gibran dan menilai Roy sudah melakukan blunder besar. Yang menarik, ada pula tokoh yang dulunya dikenal dekat dengan Roy kini ikut mengkritiknya. Pernyataan Roy bisa jadi bumerang politik, karena masyarakat sudah semakin kritis terhadap fitnah dan gosip, kata mereka. Kepala SMA Santo Yosef pun kembali mendapat apresiasi luas. Keberaniannya berdiri tegak membela institusi pendidikan dianggap langkah penting menjaga integritas sekolah dari manipulasi politik. Banyak guru dari sekolah lain ikut mengirim pesan dukungan, seolah ingin menunjukkan solidaritas terhadap rekan sejawat yang diseret dalam pusaran konflik. Di balik layar, tim Roy disebut-sebut mulai panik. Mereka khawatir isu ini akan berkembang menjadi badai besar yang menghancurkan reputasi politiknya. Beberapa penasihatnya menyarankan agar Roy segera menggelar konferensi pers untuk meredam situasi, tetapi ia tampak ragu mengambil langkah itu. Ego dan gengsi membuatnya sulit mengakui kesalahan. Sementara itu, Gibran tetap tampil kalem. Ia seolah membiarkan publik yang menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang keliru. Sikap diamnya justru dipuji banyak orang, karena memperlihatkan kepercayaan diri bahwa kebenaran akan berbicara tanpa harus membela diri terlalu keras. Hari demi hari, gelombang serangan balik terhadap Roy semakin meluas. Bahkan beberapa organisasi mahasiswa di Solo sempat membuat pernyataan bersama yang menuntut agar Roy tidak lagi menyeret dunia pendidikan ke dalam pusaran politik. Mereka menilai, apa yang dilakukan Roy hanyalah memperkeruh suasana. Pada akhirnya, publik mulai menilai bahwa posisi Roy semakin terpojok. Bukannya melemahkan Gibran, tuduhan yang ia lontarkan justru memperkuat citra sang wali kota sebagai sosok yang tenang menghadapi badai. Serangan yang diluncurkan berbalik arah, menjadi senjata yang melukai dirinya sendiri. Bantahan tegas dari Kepala SMA Santo Yosef Solo membuat arah isu berbalik drastis. Jika sebelumnya Gibran yang menjadi sasaran keraguan, kini sorotan publik justru tertuju pada Roy Suryo. Publik menilai, pernyataannya terbukti keliru karena tidak didukung bukti nyata. Media sosial pun ramai membicarakan hal ini, bahkan sebagian besar menjadikan Roy bahan olok-olok. Di Twitter, tagar *skakmat Roy merajai trending topik. Warganet membuat meme satir yang menggambarkan Roy terpojok di sudut ring tinju, sementara kepala sekolah Santo Yosef digambarkan sebagai lawan yang menjatuhkannya dengan satu pukulan telak. Gelombang kritik itu begitu deras hingga sulit dibendung. Tak hanya netizen, sejumlah tokoh nasional pun ikut bersuara. Seorang pengamat politik menyebut tindakan Roy sebagai bentuk gegabah yang bisa merusak reputasinya sendiri. Jika ingin menyerang lawan politik, seharusnya gunakan data yang jelas. Menyeret nama sekolah tanpa bukti hanya akan menjadi bumerang, ujarnya dalam sebuah wawancara televisi. Kubu pendukung Gibran tentu tak melewatkan kesempatan emas ini. Mereka mulai menyerang balik, menuding Roy sengaja menciptakan isu demi menjatuhkan nama Gibran. Beberapa bahkan menuntut permintaan maaf terbuka dari Roy kepada pihak sekolah yang sudah disebut-sebut tanpa dasar. Suasana kian panas, dan tekanan terhadap Roy semakin besar. Namun, Roy bukan tipe orang yang mudah mengalah. Ia mencoba bertahan dengan menyatakan bahwa klarifikasi dari kepala sekolah belum tentu menjawab semua pertanyaan. Saya hanya membuka diskusi publik. Jika ada yang keberatan, silakan tunjukkan bukti pendidikan Gibran secara lengkap, katanya dengan nada defensif. Pernyataan itu bukannya meredakan situasi, malah menimbulkan gelombang kritik baru. Publik menilai Roy berusaha mencari jalan keluar dengan menyalahkan pihak lain. Sejumlah akun media sosial dengan tegas menulis, kalau memang tidak punya bukti, jangan asal bicara. Serangan ini semakin mempersempit ruang geraknya. Di berbagai talk show politik, topik ini tak henti-hentinya dibahas. Beberapa narasumber membela Gibran dan menilai Roy sudah melakukan blunder besar. Yang menarik, ada pula tokoh yang dulunya dikenal dekat dengan Roy kini ikut mengkritiknya. Pernyataan Roy bisa jadi bumerang politik, karena masyarakat sudah semakin kritis terhadap fitnah dan gosip, kata mereka. Kepala SMA Santo Yosef pun kembali mendapat apresiasi luas.
Keberaniannya berdiri tegak membela institusi pendidikan dianggap langkah penting menjaga integritas sekolah dari manipulasi politik. Banyak guru dari sekolah lain ikut mengirim pesan dukungan, seolah ingin menunjukkan solidaritas terhadap rekan sejawat yang diseret dalam pusaran konflik. Di balik layar, tim Roy disebut-sebut mulai panik. Mereka khawatir isu ini akan berkembang menjadi badai besar yang menghancurkan reputasi politiknya. Beberapa penasihatnya menyarankan agar Roy segera menggelar konferensi pers untuk meredam situasi, tetapi ia tampak ragu mengambil langkah itu. Ego dan gengsi membuatnya sulit mengakui kesalahan. Sementara itu, Gibran tetap tampil kalem. Ia seolah membiarkan publik yang menilai sendiri siapa yang benar dan siapa yang keliru. Sikap diamnya justru dipuji banyak orang, karena memperlihatkan kepercayaan diri bahwa kebenaran akan berbicara tanpa harus membela diri terlalu keras. Hari demi hari, gelombang serangan balik terhadap Roy semakin meluas. Bahkan beberapa organisasi mahasiswa di Solo sempat membuat pernyataan bersama yang menuntut agar Roy tidak lagi menyeret dunia pendidikan ke dalam pusaran politik. Mereka menilai, apa yang dilakukan Roy hanyalah memperkeruh suasana. Pada akhirnya, publik mulai menilai bahwa posisi Roy semakin terpojok. Bukannya melemahkan Gibran, tuduhan yang ia lontarkan justru memperkuat citra sang wali kota sebagai sosok yang tenang menghadapi badai. Serangan yang diluncurkan berbalik arah, menjadi senjata yang melukai dirinya sendiri. Di tengah hiruk-pikuk yang kian membesar, sorotan kamera beralih ke sosok yang menjadi pusat perdebatan, Gibran Rakabuming Raka. Publik menunggu reaksi, wartawan mengejar pernyataan, namun Gibran tidak terburu-buru bicara. Wajahnya tetap datar, seolah badai opini di luar sana tak pernah menyentuhnya. Saat menghadiri sebuah acara sederhana di Balai Kota Solo, puluhan jurnalis menunggunya di pintu keluar. Mereka mengajukan pertanyaan bertubi-tubi mengenai tuduhan Roy Suryo dan klarifikasi dari SMA Santo Yosef. Gibran hanya tersenyum tipis, lalu menjawab singkat, "Ya, biar masyarakat menilai sendiri. Saya sekolah di mana, catatannya ada." Jawaban singkat itu justru menjadi sorotan besar. Banyak pengamat menilai Gibran sengaja menahan diri untuk tidak memperkeruh suasana. Dengan tidak menyerang balik, ia seakan menunjukkan bahwa kebenaran tidak perlu dibela dengan teriakan, melainkan dengan ketenangan. Sikap itu membuatnya terlihat lebih dewasa menghadapi serangan politik. Di media sosial, warganet kembali ramai memperbincangkan gaya komunikasi Gibran. Ada yang menilai ia licin dan terlalu hemat bicara, namun tak sedikit yang justru memujinya karena memilih diam di saat lawannya sibuk membela diri. Kadang diam lebih keras dari 1000 kata, tulis seorang pengguna Twitter, yang langsung mendapatkan ribuan retweet. Sementara itu, para pendukung Roy mulai gusar. Mereka merasa serangan yang dilancarkan justru tidak mendapat respons berarti. Gibran seakan menolak bermain di arena yang sudah dipersiapkan lawan. Hal itu membuat Roy semakin tampak seperti orang yang berteriak sendirian di tengah keramaian. Ketenangan Gibran juga mendapat apresiasi dari sejumlah tokoh senior. Seorang akademisi menilai bahwa sikap tersebut mencerminkan strategi politik yang matang. Kalau dia ikut terpancing emosi, publik bisa melihatnya sebagai kelemahan. Tapi dengan tenang, ia berhasil menempatkan dirinya sebagai pihak yang tidak merasa bersalah, ujarnya. Dalam sebuah wawancara eksklusif, seorang sahabat dekat Gibran mengatakan bahwa sikap kalem itu bukan dibuat-buat. Memang begitu karakternya, dia tidak suka ribut-ribut. Kalau benar, ya tenang saja. Dia percaya bukti akan berbicara sendiri, kata sahabat itu. Namun, ketenangan itu juga menimbulkan tanda tanya di sebagian kalangan. Ada yang menilai Gibran sengaja menahan kartu truf untuk dikeluarkan pada momen tertentu. Isu pendidikan mungkin dianggap remeh, tapi bisa saja ia menyimpan dokumen resmi untuk membungkam lawan di saat yang paling tepat. Di sisi lain, para pendukungnya terus membanjiri media sosial dengan dukungan. Mereka menyebarkan potongan video klarifikasi Kepala SMA Santo Yosef berdampingan dengan rekaman singkat jawaban Gibran. Perpaduan keduanya menciptakan narasi kuat bahwa tuduhan Roy memang tidak berdasar. Bagi Gibran, hari-hari penuh tekanan itu berjalan biasa saja. Ia tetap menjalankan aktivitas sebagai wali kota, menghadiri rapat, meninjau proyek, dan menyapa warga. Kehidupan publiknya tidak terganggu meski media nasional terus menggulirkan isu pendidikan. Keteguhannya itu menjadi semacam perlawanan diam.
Malam hari, ketika pemberitaan semakin ramai, Gibran terlihat duduk santai bersama keluarganya di rumah. Ia tidak membahas isu yang sedang membakar jagat politik, melainkan fokus pada obrolan ringan dengan anak-anaknya. Bagi orang dekatnya, sikap itu menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak tertekan dengan tuduhan tersebut. Ketika banyak pihak terjebak dalam keramaian opini, Gibran justru tampil sebagai sosok yang seakan kebal terhadap tekanan. Sikap dinginnya membuat publik melihatnya sebagai lawan yang sulit dijatuhkan. Perlahan tapi pasti, badai yang diarahkan kepadanya justru berbalik menghantam orang yang pertama kali meniupkan isu. Ketenangan Gibran tidak membuat isu mereda, justru sebaliknya, media nasional menjadikan kontroversi ini sebagai bahan utama. Setiap stasiun televisi berlomba mengundang narasumber, mulai dari pengamat politik, akademisi, hingga mantan pejabat, untuk membedah keabsahan tuduhan Roy Suryo. Pertarungan opini pun berlangsung di layar kaca. Di salah satu program debat malam, seorang juru bicara dari pihak Gibran tampil membawa setumpuk dokumen. Ia menunjukkan sertifikat dan transkrip pendidikan Gibran dari sekolah luar negeri. Ini bukti yang jelas. Jadi tidak ada alasan lagi meragukan catatan sekolah beliau, ujarnya sambil menatap kamera. Studio pun bergemuruh, penonton bertepuk tangan, dan moderator berusaha menenangkan suasana. Di sisi lain, kubu Roy mencoba mempertahankan argumennya. Mereka menyebut bahwa klarifikasi sekolah di Solo belum cukup menjawab pertanyaan publik. Namun, argumen itu terdengar lemah setelah bukti resmi ditampilkan di depan umum. Beberapa pengamat bahkan menilai kubu Roy seperti berusaha mencari-cari alasan untuk tetap bertahan. Media cetak pun tak ketinggalan. Judul-judul besar terpampang di halaman depan, data pendidikan Gibran terungkap, SMA Santo Yosef tegas membantah, hingga Roy Suryo kena skakmat. Kabar itu menyebar ke berbagai penjuru negeri, membuat masyarakat yang sebelumnya ragu kini mulai menemukan titik terang. Namun, perang sesungguhnya justru terjadi di dunia maya. Platform Twitter, Facebook, hingga Instagram dipenuhi potongan video klarifikasi kepala sekolah dan jawaban singkat Gibran. Dua sisi itu berpadu menjadi narasi kuat bahwa isu yang dilontarkan Roy hanyalah tuduhan tanpa dasar. Hashtag dukungan terhadap Gibran membanjiri lini massa. Beberapa influencer politik pun ikut campur, memanfaatkan momentum ini untuk mengkritik Roy. Dalam politik, serangan tanpa bukti sama saja menggali lubang sendiri, tulis seorang tokoh muda di akun pribadinya. Kalimat itu viral, dikutip ribuan kali, dan memperkuat persepsi bahwa Roy telah melakukan kesalahan fatal. Meski begitu, masih ada kelompok kecil yang terus memihak Roy. Mereka menilai publik terlalu cepat percaya pada klarifikasi dan menuduh ada upaya sistematis untuk membela Gibran. Perdebatan panas pun terus berlanjut, menciptakan polarisasi yang semakin tajam antara pendukung dan penentang. Beberapa stasiun televisi bahkan menggelar jajak pendapat langsung. Hasilnya mengejutkan, mayoritas penonton menilai Gibran lebih kredibel daripada Roy dalam polemik ini. Angka itu diumumkan secara live, dan wajah juru bicara Roy tampak muram melihat hasilnya. Di balik layar, para produser media mengakui bahwa isu ini mendongkrak rating. Kontroversi pendidikan Gibran menjadi magnet besar bagi pemirsa. Setiap kali nama SMA Santo Yosef disebut, grafis menarik muncul di layar, mempertegas betapa kuatnya gaung kontroversi tersebut di mata publik. Sementara itu, Gibran sendiri tetap memilih diam. Ia tidak ikut serta dalam debat, tidak pula hadir di televisi. Justru sikap absen itulah yang membuatnya semakin kuat, karena publik melihatnya sebagai sosok yang tidak perlu membela diri berlebihan. Media akhirnya lebih banyak menyoroti kelemahan argumen Roy dibanding mencari-cari celah pada Gibran. Pertarungan opini ini perlahan berubah menjadi ajang pembuktian siapa yang mampu bertahan di tengah badai. Roy semakin terlihat rapuh, sementara Gibran justru semakin kokoh. Media, yang semula netral, kini secara tidak langsung menempatkan Roy di posisi yang defensif. Pada akhirnya, pertarungan di media hanya menghasilkan satu kesimpulan, publik lebih percaya pada bukti nyata dibanding tuduhan kosong, dan bukti itu kini berpihak pada Gibran. Roy Suryo pun semakin terpojok, meski ia masih berusaha menegakkan kepala di hadapan kamera. Bantahan kepala SMA Santo Yosef yang diperkuat dengan bukti resmi serta gempuran media membuat situasi berubah drastis.
Jika sebelumnya publik sibuk meragukan Gibran, kini justru Roy Suryo yang menghadapi badai kritik. Efek domino pun mulai terlihat, menyebar dari media sosial hingga lingkaran politik nasional. Sejumlah rekan politik yang awalnya mendukung Roy memilih diam. Mereka khawatir keterlibatan lebih jauh justru menyeret nama mereka ke dalam pusaran kontroversi. Beberapa bahkan secara halus mulai menjaga jarak, seolah tak ingin disalahkan bila tuduhan itu ternyata hanya gertakan kosong. Di kalangan masyarakat Solo, klarifikasi kepala sekolah membuat suasana kembali kondusif. Warga menilai Gibran sudah terbukti tidak pernah mengenyam pendidikan di SMA Santo Yosef, sehingga tuduhan Roy dianggap keliru total. Obrolan warung kopi dan forum diskusi warga kini lebih sering membicarakan keteguhan kepala sekolah daripada dugaan miring soal Gibran. Tak berhenti di situ, dukungan moral mengalir deras kepada Yohanes Pranoto. Guru-guru dari berbagai sekolah di Jawa Tengah mengirim ucapan apresiasi, menganggap tindakannya sebagai contoh keberanian seorang pendidik melawan intervensi politik. Nama Yohanes pun melejit, disebut-sebut sebagai penjaga marwah pendidikan. Di Jakarta, pengamat politik menyoroti fenomena ini sebagai kegagalan strategi komunikasi Roy. Mereka menilai bahwa serangan tanpa data jelas justru memperkuat lawan. Efek domino selalu bekerja dalam politik. Sekali langkah salah, dampaknya bisa merambat ke semua arah, ujar salah satu analis dalam acara televisi. Tekanan semakin besar ketika organisasi mahasiswa di beberapa kota menggelar aksi simbolis. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "jangan seret sekolah ke politik," di depan gedung DPRD setempat. Aksi itu mendapat liputan luas, semakin menegaskan bahwa publik tidak terima dunia pendidikan dijadikan alat pertempuran politik. Roy sendiri semakin sulit bergerak. Setiap pernyataan barunya dianggap sebagai upaya mempertahankan diri, bukan lagi sebagai argumen kuat. Ia mulai dituding kehilangan kredibilitas, bahkan beberapa media menyindirnya dengan judul satir, "Roy tersandung kata-katanya sendiri." Efek domino juga merembet ke reputasi digitalnya. Akun media sosial Roy dibanjiri komentar pedas. Banyak pengikut lama yang kecewa, merasa ia tidak lagi mampu menjaga integritas dalam berbicara di ruang publik. Perlahan, popularitas yang dulu menjadi senjatanya berbalik menjadi kelemahan. Sementara itu, Gibran justru diuntungkan oleh keadaan. Ia tidak perlu bersusah payah membela diri, karena opini publik bekerja untuknya. Setiap kali nama Roy disebut, publik langsung mengaitkannya dengan kekeliruan. Sebaliknya, nama Gibran semakin identik dengan ketenangan menghadapi badai. Beberapa elit politik yang awalnya ragu terhadap kapasitas Gibran mulai menaruh simpati. Mereka menilai, keberhasilannya menghadapi tuduhan tanpa kehilangan kendali adalah modal penting dalam dunia politik yang keras. Dia bisa berdiri di tengah badai, itu tanda dia punya daya tahan, ujar salah satu tokoh senior. Efek domino ini juga menjangkiti media. Stasiun televisi yang dulu gencar mengangkat tuduhan Roy kini lebih banyak mengulas kejatuhannya. Narasi berubah, dari "misteri sekolah Gibran" menjadi "Roy Suryo kena balik serangan". Perubahan arah ini semakin mengunci posisi Roy di sudut sempit. Pada akhirnya, gelombang efek domino itu memperlihatkan satu pelajaran penting, dalam politik, kebenaran yang sederhana bisa mengalahkan fitnah yang keras. Klarifikasi satu kepala sekolah mampu menjungkir balikkan opini nasional, membuat satu nama jatuh, dan nama lain justru semakin riuh. Politik yang ditimbulkan oleh tuduhan Roy Suryo perlahan mereda. Namun, sisa-sisa guncangannya masih terasa. Media sosial yang semula dipenuhi perdebatan kini mulai menampilkan arus baru, dukungan moral kepada Gibran sekaligus ejekan kepada Roy yang dianggap gagal menjaga integritasnya sebagai figur publik. Gibran sendiri memilih tetap tenang. Ia tidak meladeni setiap komentar atau provokasi baru, melainkan menekankan bahwa waktunya lebih baik digunakan untuk bekerja bagi masyarakat Solo. Sikap itu membuat citranya kian positif, seolah ia berada di level berbeda dari politikus yang sibuk menciptakan sensasi. Di balik layar, beberapa partai politik mulai melakukan perhitungan baru. Mereka menilai momentum ini bisa menjadi batu loncatan Gibran menuju panggung nasional. Kekuatan utamanya bukan hanya popularitas, tetapi juga kemampuannya bertahan dari serangan lawan. Dalam politik, daya tahan sama berharganya dengan visi. Roy, di sisi lain, mulai terisolasi. Rekan-rekannya yang dulu sering bersuara mendukung kini lebih memilih bungkam.
Bahkan, beberapa di antaranya mengisyaratkan penyesalan karena ikut terbawa arus narasi yang ternyata rapuh. Roy seperti prajurit yang kehilangan pasukan di medan perang. Tak sedikit yang menduga bahwa tuduhan Roy hanyalah strategi desperatif untuk kembali ke panggung besar. Namun, strategi itu justru menjadi bumerang. Alih-alih mengangkat namanya, ia malah dianggap menyerang secara serampangan dan mengorbankan dunia pendidikan demi kepentingan pribadi. Kepala SMA Santo Yosef, Yohanes Pranoto, tetap berdiri kokoh. Meski sempat ditekan dari berbagai arah, ia tidak mundur sejengkal pun. Baginya, membela kebenaran bukan sekadar tugas moral, melainkan juga bentuk penghormatan terhadap profesinya. Ia menjadi tokoh baru yang dihormati publik, meski tidak pernah mencari sorotan. Aksi mahasiswa yang menolak politisasi sekolah semakin mempertegas arah opini. Spanduk-spanduk sederhana dengan tulisan lantang mengingatkan bahwa pendidikan adalah wilayah netral. Dukungan dari kalangan akademisi dan guru memperkuat gerakan moral ini, membuat wacana sekolah harus dilindungi dari politik menjadi topik nasional. Ketika Roy mencoba mengeluarkan pernyataan klarifikasi kedua, publik sudah tak lagi peduli. Setiap kata yang ia ucapkan terdengar lemah, seperti upaya terakhir dari seseorang yang tenggelam. Media pun hanya meliputnya sekilas, lebih tertarik membahas bagaimana Gibran dan kepala sekolah mampu membalikkan keadaan. Gibran sadar bahwa kemenangan moral ini tidak boleh membuatnya lengah. Dalam pidatonya di sebuah acara publik, ia menegaskan bahwa dirinya tidak akan menghabiskan waktu untuk membalas dendam. Ia ingin energi masyarakat diarahkan pada hal-hal yang lebih membangun, bukan pada drama politik tak berujung. Ucapan itu membuat publik semakin menghargainya. Mereka melihat seorang pemimpin muda yang tidak mudah goyah oleh fitnah, tidak tergoda oleh kebencian, dan mampu menjaga fokus pada tujuan besar. Dalam kesederhanaannya, sikap itu menjadi modal yang lebih kuat daripada sekadar kata-kata manis kampanye. Perlahan, babak pertarungan ini pun menutup tirainya. Roy Suryo harus menelan kenyataan pahit, sementara Gibran justru keluar sebagai sosok yang lebih matang. Politik sekali lagi menunjukkan wajahnya yang kejam, satu langkah salah bisa menghancurkan reputasi, sementara keteguhan kecil bisa membangun kepercayaan besar. Dan dari semua itu, publik belajar satu hal, kebenaran mungkin bisa tertutup sementara oleh tuduhan, tetapi ia akan selalu menemukan jalan untuk muncul ke permukaan. Seperti cahaya yang menembus celah, ia tidak bisa dipadamkan selamanya. Pertarungan ini telah berakhir, tetapi pesan moralnya akan terus diingat.